Saya rasa jemaah yang berbahagia, nomor 4 inilah paling konyol, saudaraku yang berbahagia. Sudah miskin hidupnya di dunia ini, jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sadar diri dia, jemaah yang berbahagia. Kemiskinan yang Allah berikan kepada dirinya membuat dia jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Jumat seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini masih Allah berikan kesempatan keluangan waktu, keringan langkah kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hingga sampai ke masjid yang sangat berbahagia ini guna memenuhi undangan Allah, yakni mengerjakan salat jamaah Jumat. Salawat biringkan salam tak lupa dan bosannya kita hadiahkan pahalanya khusus kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat kali ini khatib membicarakan ada 3 idola dan panutan manusia dalam hidup ini. Di antara 3 ini, saudaraku yang berbahagia, idola yang diidolakan oleh manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa idolanya baginda Rasul pada hari yang berbahagia ini? Dia sanggup meringankan langkahnya, meluangkan waktunya datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini adalah orang yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup kita tinggalkan pekerjaan kita, saudaraku yang berbahagia, apapun bentuknya, perbuatan yang kita lakukan di rumah, di mana saja, semua kita tinggalkan untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah idolanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, saudaraku yang berbahagia, ada idola daripada manusia di dunia ini adalah Qarun laknatullahi alaih. Kenapa saya katakan ini, jemaah yang berbahagia? Qarun pertamanya murid Nabi Musa alaihissalam. Diminta oleh Qarun kepada Nabi Musa supaya dia ajari membuat emas. Diajari oleh Nabi Musa, jemaah yang berbahagia, Qarun bisa membuat emas pada saat itu. Setelah Qarun memuncak karirnya, jemaah yang berbahagia, menjadi orang yang terpandang dengan kekayaan dia miliki, perintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminta zakat kepada Qarun. Qarun tidak berikan, jemaah yang berbahagia.
Siapa pada hari yang berbahagia ini, saudaraku yang berbahagia? Karena hartanya tidak datang ke masjid ini, karena ngurusi hartanya, saudaraku yang berbahagia, tak sempat dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti idolanya adalah Qarun laknatullahi alaih. Dan sebagian saudaraku yang berbahagia karena ternaknya enggak datang ke masjid. Ada sebagian karena dagangannya tidak datang ke masjid, jemaah yang berbahagia. Ada sebagian karena bisnisnya tidak sempat datang ke masjid ini, berarti idola orang itu adalah Qarun laknatullahi alaih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara hartamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan gara-gara anakmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara kita pada hari yang berbahagia ini, dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupakan Allah, dia hindari Allah, tak mau melaksanakan sholat Jumat karena harta dan anaknya. Itu digarisbawahi Allah dalam Al-Quran, saudaraku yang berbahagia. Orang gara-gara anaknya, gara-gara hartanya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti yang dia idolakan dalam hidup ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Qarun laknatullahi alaih. Yang nomor 3, saudaraku yang berbahagia, ada yang mengidolakan Fir'aun laknatullahi alaih. Karena jabatannya, saudaraku yang berbahagia, membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Fir'aun buasnya dengan jabatan sampai dia proklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Dia seorang manusia biasa, jemaah yang berbahagia, nggak ada bedanya dengan manusia yang lain. Tapi karena hausnya dengan jabatan, saudaraku yang berbahagia, Fir'aun laknatullahi alaih, dia proklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Siapa, saudaraku yang berbahagia, pada hari ini tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid ini karena jabatannya, berarti adalah yang dia idolakan dalam hidup ini adalah Fir'aun laknatullahi alaih. Beruntung saudaraku yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini masih sanggup kita mengekang nafsu kita, sehingga nafsu itu kita kekang, sanggup kaki kita melangkahkan ke masjid yang sangat berbahagia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, karena pembahagian manusia itu 4. Pertama, ada akalnya dan ada nafsunya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Tidak sebagusan makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, saudaraku yang berbahagia, selain daripada manusia. Di dalam diri manusia itu ada akal dan ada nafsu. Kalau hewan, jemaah yang berbahagia, nafsu cuma ada kepada dia, akal tidak ada. Kalau malaikat, jemaah yang berbahagia, akal cuma ada kepada dia, nafsu tidak ada kepada dirinya. Andai kata seorang manusia bisa mengendalikan nafsunya, jemaah yang berbahagia, bisa mengekang nafsunya sehingga dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, berarti seorang manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, jemaah yang berbahagia, seorang manusia, jemaah yang berbahagia, yang sanggup mengekang nafsunya, bukan karena nafsu itu, jemaah yang berbahagia, nafsu yang ada dalam dirinya itu, saudara yang berbahagia, sanggup dia kekang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajar malaikat tasbih kepada Allah, wajar malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepada malaikat itu tidak ada nafsu, yang ada kepada dia adalah akal. Sungguh luar biasa seorang manusia yang bisa mengekang nafsunya pada hari yang berbahagia ini. Hiruk pikuk dunia dia tinggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nafsu di dunia ini dia tinggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jemaah yang berbahagia yang bisa mengekang nafsunya pada hari ini karena melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, saudaraku yang berbahagia, manusia itu adalah lebih rendah derajatnya daripada hewan. Andai kata manusia itu memperturutkan hawa nafsunya,
Wajar hewan jismuhul nadab, tubuh yang berjalan berkaki empat di dunia ini. Ada jagung orang jemaah yang berbahagia dia makan, ada jagung majikannya dia makan, jemaah yang berbahagia. Sangat wajar sekali. Kenapa sangat wajar sekali? Karena yang dia makan itu adalah milik orang lain, karena tidak ada akal kepada dirinya. Kalau hewan berbuat salah, jemaah yang berbahagia, sangat luar biasa, karena akal tidak ada kepada dirinya. Kalau seorang manusia, jemaah yang berbahagia, memperturuti hawa nafsunya, lebih rendah derajatnya daripada hewan. Kalau manusia bisa mengekang nafsunya, jemaah yang berbahagia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku yang berbahagia, lebih rendah derajatnya daripada hewan yang berjalan berkaki empat di dunia ini. Saudaraku yang berbahagia, jamaah Jumat seiman seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, di mana posisi kita, saudaraku yang berbahagia? Apakah kita sebagai insan pada hari yang berbahagia ini sanggup melawan hawa nafsu kita? Jadilah kita hamba Allah yang lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat saudaraku yang berbahagia, seorang manusia yang memperturuti hawa nafsunya lebih rendah derajatnya daripada hewan. Jangan pernah kita celah hewan, jemaah yang berbahagia. Ternyata manusia yang mempunyai akal ada lebih rendah derajatnya daripada seekor hewan. Jamaah seiman seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, pada hari yang berbahagia bisa kita memilih dan memilah posisi kita di mana. Apakah memperturutkan hawa nafsu kita atau kita kekang hawa nafsu tersebut? Saudaraku seiman seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, orang yang sanggup mengekang nafsunya pada hari yang berbahagia ini, dia tinggalkan urusan dunia semuanya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling mulia, orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling tinggi jabatannya. Tak pernah ada dalam hadis, tak pernah ada dalam Al-Quran, jemaah yang berbahagia. Ternyata orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bagus amal ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin seiman seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, dengan demikian saudaraku yang berbahagia, maka posisikanlah diri kita sebagai hamba pada hari yang berbahagia ini. Taulah kita bahwa posisi kita adalah seorang hamba yang wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan daripada tanah, sedangkan malaikat Allah ciptakan daripada nur. Iblis Allah ciptakan daripada api. Syaitan, jamaah yang berbahagia, Allah ciptakan daripada asap. Kita ini saudaraku yang berbahagia, Allah ciptakan daripada tanah. Semua pasti akan kembali kepada tanah. Apa kata Buya Hamka? Manusia Allah ciptakan daripada tanah, berjalan di atas tanah, makan daripada hasil-hasil tanah. Suatu saat saudaraku yang berbahagia, kita ini semua kembali kepada tanah. Janganlah kita sombong di permukaan bumi ini, jamaah yang berbahagia. Janganlah kita berjalan sombong dan congkak di atas bumi ini, kata Imam Syafi'i. Sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam bumi yang engkau pijak. Saudaraku seiman seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, inilah keadaan kita sebagai hamba yang sangat lemah, saudaraku yang berbahagia. Kelemahan kita inilah, kalau seandainya kita lemah di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita Allah akui sebagai hambanya, kata-kata hamba, saudaraku yang berbahagia, kalau hamba antara manusia dengan manusia, itu kata-kata yang sangat merendahkan sekali. Tapi kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya pada hari yang berbahagia ini, inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, kita hidup di dunia ini, kaya di dunia, kaya di akhirat. Itu yang kita nantikan, ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dibuat oleh Allah kaya di dunia ini dan kaya di akhirat. Apa maksudnya jemaah yang berbahagia? Orang yang kaya, taatnya tak kurang kepada Allah Subhanahu wa taala.
kaya di dunia ini, di akhirat pun dia dapatkan kekayaan kelak di yaumil mahsyar. Yang nomor 2 jemaah yang berbahagia, ada orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Siapa dia? Qarun laknatullahi alaih. Kaya di dunia jemaah yang berbahagia, miskin di akhirat kelak di yaumil mahsyar. Yang nomor 3 saudaraku yang berbahagia, ada orang di dunia ini sebenarnya miskin di dunia, kaya di akhirat. Siapa dia? Sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq, dia habiskan hartanya fisabilillah. Umar bin Khattab jemaah yang berbahagia, sepertiga hartanya dia tamatkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat demikian saudaraku yang berbahagia, dia kepingin miskin dalam hidup ini. Ini golongan manusia yang nomor 3, miskin di dunia, kaya di akhirat. Yang nomor 4 jemaah yang berbahagia, miskin di dunia, miskin di akhirat. Saudaraku yang berbahagia, di antara 4 ini, manakah posisi kita pada hari yang berbahagia ini? Adakah kita kaya di dunia, kaya di akhirat? Kaya di dunia ini, kaya ibadahnya, masjidnya tak pernah tinggal jemaah yang berbahagia. Jamaahnya selalu dia laksanakan jemaah yang berbahagia. Ini adalah orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Atau sebaliknya saudaraku yang berbahagia, ada orang yang kaya di dunia ini, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Qarun, kaya di dunia, miskin di akhirat. Yang nomor 3 saudaraku yang berbahagia, miskin di dunia, kaya di akhirat, sahabat Rasul jemaah yang berbahagia. Yang nomor 4, miskin di dunia, miskin di akhirat. Saya rasa jemaah yang berbahagia, nomor 4 inilah paling konyol saudaraku yang berbahagia. Sudah miskin hidupnya di dunia ini, jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sadar diri dia jemaah yang berbahagia, kemiskinan yang Allah berikan kepada dirinya membuat dia jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, tanya pribadi kita pada hari yang berbahagia ini, mana lebih banyak dekat kita kepada Allah? Mana lebih banyak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kita miskin atau dikala kita kaya? Ada sebahagian saudaraku yang berbahagia, dikala dia miskin, ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian saudaraku yang berbahagia, dikala banyak dia uangnya banyak, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat saudaraku yang berbahagia, kebiasaan orang yang miskin itu lebih mantap imannya daripada orang kaya. Kenapa jemaah yang berbahagia? Di zaman Rasul jemaah yang berbahagia, ada seorang sahabat Sa'labah yang miskinnya luar biasa jemaah yang berbahagia, cuma 1 kainnya. Selesai salam, kiri kanan pulang, ditegur baginda Rasul, kenapa kau cepat pulang wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, kain saya cuma 1 ya Rasul, istri saya melaksanakan sholat ya Rasulullah. Seringnya dilakukan Sa'labah sedemikian. Pada suatu hari Sa'labah minta didoakan oleh Rasul, jangan kata Rasul. Minta lagi jangan kata Rasul, minta lagi jangan kata Rasul. Wahai Sa'labah, lebih baik engkau miskin dalam hidup ini, imanmu mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diminta Sa'labah, akhirnya saudaraku yang berbahagia, dengan doa baginda Rasul, diberikan Rasul kambing kepada Sa'labah. Dengan harta yang dimiliki oleh Sa'labah, akhirnya jamaahnya tinggal, akhirnya Jumatnya tinggal, akhirnya saudaraku yang berbahagia, Sa'labah dalam keadaan ingkar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah yang berbahagia, saya katakan tadi, jangan gara-gara hartamu kata Allah Subhanahu wa ta'ala engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan gara-gara anakmu, karena gus anakmu engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian sajalah khutbah yang sangat singkat pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Ma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wal zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.